مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu ora iso najis. Wis pokoke banyu ku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Terus illa mata ghayyara, kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo najis. Tapi wis macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jinak nabi latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi, sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengaliri. Sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede nih sumur nggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis ya. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham gitu. Makanya sampai ditangleti, lo sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit, itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh gitu. Nah itu yang limbah keluarga ya, kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijak ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir, kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus itu ono lama sing darah suci, tapi nak kotoran rugen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus, ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya, yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam, mulai wong buang kotor, air besar, air kecil kan lewat semua, macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam madzhab Syafi'i itu, air dan tanah. Ini air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada botol
Cara kene apa Mus? Boto itu. Boto bangunan. Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu gede. Terus dipakai boto. Campur diulek-ulek. Terus jadi nopo? Boto. Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Ya, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Riba. Nah itu ya itulah ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku. Enggak gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kulo sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Pulau warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madzhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci
mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah, itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nggih nganggo sing gampang mawon. Gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk litakrir tadi, untuk mengulang kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim, kalau dolum banget dolimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zoluman jahula. Dolim itu dolim biasa, doluman banget dolimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok ya. Berarti kalau tohuron banget nyudahin, berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tangi ada hotel nggak ada. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah suci. Takoki pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Bahan takoki. Lah kowe muni perkara takoki malah pusing. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha